Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi dan salam hormat kepada Bapak Dr. Iriaji selaku pengampu mata kuliah paradigma dan problem pendidikan seni rupa. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami dari kelompok 2, saya Dian dan rekan saya Paramita akan membawakan presentasi yang berjudul Peningkatan minat belajar siswa SMK pada mata pelajaran seni budaya melalui model pembelajaran Project Based Learning. Seni memiliki peranan penting dalam membangun moral, etika, dan rasa estetis siswa. Namun, pendidikan seni di Indonesia seringkali dipandang sebelah mata. Rendahnya minat siswa pada pembelajaran seni budaya menjadi salah satu pokok permasalahan pendidikan seni di Indonesia. Dalam presentasi ini, kami akan membahas mengenai model pembelajaran Project Based Learning sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan minat belajar peserta didik pada pendidikan seni. Pembahasan ini menggunakan studi kasus di SMK Negeri 11 Malang. Pendidikan seni hakikatnya merupakan penyeimbang bagi pembelajaran yang berdasar pada logika. Pendidikan seharusnya tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan logika ataupun nalar siswa, namun juga menanamkan kesadaran akan kebudayaan agar kelak menjadi manusia yang berbudi luhur. Pendidikan seni memiliki dua prinsip, yakni pendidikan dalam seni dan pendidikan melalui seni. Dalam hal ini, paradigma pendidikan seni yang digunakan di SMK Negeri 11 Malang adalah pendidikan melalui seni atau education through arts. Pendidikan seni memiliki beberapa substansi, yaitu substansi ekspresi dengan tujuan meningkatkan keberanian dalam mengutarakan pendapat dan gagasan, substansi kreasi yang bertujuan untuk menumbuhkan kreativitas melalui pengelolaan sumber gagasan, keterampilan yang menitik beratkan pada kemampuan teknis. Berdasarkan ketiga substansi tersebut, siswa diarahkan untuk mengolah informasi yang didapatkan secara aktif. Siswa diberi kesempatan untuk menemukan, mengasimilasi, dan mengaplikasikan ide-ide, sehingga siswa memiliki strategi untuk mentransformasi konten pembelajaran menjadi pengetahuan. Penerapan kurikulum 2013 merupakan salah satu upaya pemerintah untuk lebih meningkatkan kualitas lulusan sesuai dengan tujuan pendidikan. Perubahan kurikulum 2013 diharapkan dapat menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Hal ini dalam rangka menyongsong perkembangan kehidupan dan ilmu pengetahuan abad 21 yang mengalami pergeseran baik ciri maupun model pembelajaran. Pembelajaran seni budaya yang dirancang dengan melibatkan aktivitas dalam beberapa cabang seni budaya bersumber dari kesenian dan warisan kebudayaan lokal diharapkan mampu mengajak peserta didik untuk berekspresi secara aktif. Berikut permasalahan pembelajaran seni rupa secara daring di masa pandemi. Tidak adanya tatap muka secara langsung membuat pembelajaran terasa membosankan, terutama jika hanya disajikan teori-teori berkarya seni rupa. Berkurangnya aktivitas berkreasi dan apresiasi dalam pembelajaran daring membuat minat belajar peserta didik semakin menurun. Project Based Learning dapat menjadi salah satu solusi untuk tetap memberikan semangat berkreativitas kepada peserta didik, dengan tetap menjaga mood peserta didik untuk berkreasi sehingga meningkatkan minat belajar mereka. Proses kreatif dalam berkarya pun akan tetap ada. Semangat mengapresiasi dalam karya seni rupa tetap tumbuh, sehingga tujuan dari pembelajaran seni tercapai, yaitu siswa tetap dapat mengekspresikan diri walaupun dalam masa pandemi. Penerapan model pembelajaran Project Based Learning pada mata pelajaran seni budaya. Model pembelajaran Project Based Learning merupakan salah satu metode pembelajaran yang menggunakan pendekatan pembelajaran pakem.
Project Based Learning merupakan salah satu metode pembelajaran yang layak dikembangkan seiring dengan tuntutan pembelajaran dalam penerapan kurikulum 2013. Hal ini selaras dengan karakteristik Project Based Learning sebagai suatu metode pembelajaran konstruktivistik yang berorientasi kepada siswa, yang mampu menumbuhkan jiwa kreatif, kolaboratif, berpikir metakognisi, mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, meningkatkan pemahaman akan makna, meningkatkan kemandirian, memfasilitasi pemecahan masalah, dan membangun teamwork. Berikut adalah diagram langkah-langkah model pembelajaran Project Based Learning. Pada tahap pertama, peserta didik disajikan suatu permasalahan. Pembelajaran dapat dimulai dengan pertanyaan esensial, yaitu pertanyaan yang dapat memberi penugasan kepada peserta didik dalam melakukan suatu aktivitas. Langkah kedua, menyusun perencanaan proyek. Perencanaan dilakukan secara kolaboratif di antara guru dan peserta didik. Langkah ketiga, menyusun jadwal. Peserta didik bersama guru secara kolaboratif menyusun jadwal kegiatan dalam menyelesaikan proyek. Langkah keempat, memantau peserta didik dan kemajuan proyek. Guru bertanggung jawab untuk memantau kegiatan peserta didik selama menyelesaikan proyek. Pemantauan dapat dilakukan dengan cara memfasilitasi peserta didik pada setiap prosesnya. Langkah kelima, pengujian atau penilaian hasil. Penilaian dilakukan untuk membantu guru dalam mengukur ketercapaian standar kompetensi. Langkah keenam, evaluasi dan refleksi. Pada akhir proses pembelajaran, guru dan peserta didik melakukan refleksi terhadap kegiatan dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Berikut adalah penerapan model pembelajaran Project Based Learning pada mata pelajaran seni budaya di SMK Negeri 11 Malang. Pertama-tama, peserta didik disajikan tema COVID-19 yang saat ini sedang menjadi permasalahan global. Peserta didik diajak untuk ikut mendukung pemerintah dalam upaya mengurangi dampak pandemi COVID-19. Tentu saja disesuaikan dengan kemampuan mereka. Berikutnya, peserta didik diajak untuk mendesain poster dan komik bertema penanggulangan COVID-19 untuk karya seni rupa 2 dimensi dan mendesain dan membuat karya seni rupa 3 dimensi dengan bahan-bahan yang dapat diperoleh di sekitar rumah tinggal mereka, termasuk pada langkah mendesain proyek. Langkah berikutnya, peserta didik diajak untuk menyusun jadwal pengerjaan proyek dan membuat kesepakatan mekanisme pengumpulan proyek. Selanjutnya, peserta didik dapat memulai pengerjaan proyek di rumah. Selama pengerjaan proyek, guru memantau pengerjaan melalui media sosial. Langkah selanjutnya, peserta didik mempresentasikan hasil karya yang telah dibuat melalui media sosial. Dalam hal ini, telah disepakati peserta didik mempresentasikan karya yang telah dibuat melalui Instagram. Langkah terakhir, evaluasi dan refleksi dilakukan sebagai bentuk apresiasi karya seni rupa. Evaluasi dan refleksi dilakukan dengan model memberikan komentar kepada hasil karya yang telah diupload oleh siswa di media sosial Instagram. Guru dan siswa bersama-sama melakukan evaluasi dan refleksi. Berikut adalah contoh hasil karya seni rupa 2 dimensi yang telah dibuat oleh siswa beserta proses pembuatan yang difoto oleh siswa dan dikirimkan kepada guru sebagai pembimbing. Dan selanjutnya, berikut ini adalah hasil karya seni rupa 3 dimensi yang telah dibuat oleh peserta didik dengan foto-foto proses pembuatan yang dikirimkan oleh peserta didik sebagai laporan update kegiatan mereka kepada gurunya melalui WhatsApp group. Dari pengalaman yang kami peroleh selama melaksanakan pembelajaran Project Based Learning, kendala dalam penerapan pembelajaran Project Based Learning adalah alokasi waktu yang kurang. Pembelajaran dengan model Project Based Learning dalam pelaksanaannya memerlukan beberapa tahapan rangkaian kegiatan
sehingga tidak cukup bila hanya diselesaikan dalam satu waktu jam pelajaran. Dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran project-based learning sangat potensial diterapkan dalam penerapan kurikulum 2013 revisi di SMK. Kunci dari menumbuhkan minat siswa salah satunya adalah dengan menumbuhkan rasa keingintahuannya. Model pembelajaran project-based learning ini efektif untuk menggali pengetahuan dan mengeksplorasi keterampilan serta kreativitas melalui penerapan sebuah permasalahan sebagai model pembelajaran. Jadi tidak hanya sekedar menghafal teori. Model pembelajaran ini mampu mengakomodir tuntutan perkembangan zaman, sebab tidak sekedar model pembelajaran ceramah yang mulai dirasa membosankan oleh peserta didik. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Apabila ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.